Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Denny, asal Trenggalek. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi perbedaan antara koperasi dengan rentenir. Saya harap untuk masyarakat umum tidak salah mengartikan kedua bidang ini. Langsung saja saya ambil contohnya, semisal di koperasi dan rentenir kita sama-sama memiliki pinjaman di nominal 1 juta, sama-sama penerimaan uang 900.000. Perbedaan yang pertama, jika di koperasi kita melakukan pembayaran 100.000 selama 10 bulan, maka hutang kita sudah pasti lunas. Sedangkan di rentenir, semisal kita melakukan pembayaran 100.000 selama 10 bulan, maka hutang pokok kita masih utuh 1 juta, karena 100.000 ini cuma masuk pembayaran bunga yang tidak ada habisnya jika kita tidak mengurangi pinjaman pokoknya. Jadi jika pembayaran kita lancar, di koperasi kita terima uang 900.000, kita bayar 1 juta sudah lunas, sedangkan di rentenir, kita terima uang 900.000, di 10 bulan kita bayar 100.000 hanya masuk hitungan bunga per 1 jutanya. Total 10 minggu ini uangnya 1 juta, kita masih punya hutang pokok 1 juta, berarti kalau kita ingin lunas di rentenir, 10 bulan bunga 1 juta masih ditambah lagi 1 juta, terkumpul 2 juta di uang yang awalnya kita terima 900. Saya pernah mendapati pengalaman dari tetangga saya sendiri. Panggil saja Mbak Sri. Di suatu ketika dia memiliki pinjaman di koperasi dan rentenir sama-sama 5 juta. Karena suatu permasalahan Mbak Sri tidak sanggup lagi membayar dan akhirnya dia bekerja di Surabaya kurang lebih 1 tahun. Sepulangnya Mbak Sri setelah 1 tahun, dengan etikat baiknya dia memanggil petugas koperasi dan rentenir untuk datang ke rumahnya. Mbak Sri pun bertanya pada petugas koperasi untuk lunas hutangnya berapa total yang harus dia bayar. Petugas koperasi pun menjawab bahwa dulu hutang ibu 5 juta, terima bersih uang 4.500.000, berarti ibu harus bayar 5 juta untuk lunas hutang ibu, kata petugas koperasi. Mbak Sri pun dengan nada santun bertanya, berarti tidak ada tambahan denda atau apa ya Mas, meskipun saya sudah nunggak 1 tahun atau 12 bulan. Tidak Bu. Hutang dan bunga tetap pada kesepakatan kita di awal, kata petugas koperasi. Bu Sri pun akhirnya membayar semua dan sudah lunas hutangnya di koperasi. Terima hutang 4.500.000, 1 tahun kemudian bayar tetap 5 juta sudah lunas hutang di koperasi. Kemudian Mbak Sri pun juga hendak memberi 5 juta pada petugas rentenir, tapi petugas rentenir dengan nada agak tinggi bilang kalau ingin lunas hutang Anda, berarti total yang harus Anda bayar 11 juta rupiah Bu, kata si rentenir.
Mbak Sri pun sambil kaget dia bertanya, hutang terima 4.500.000 kok harus bayar 11 juta? Kenapa bisa? Karena sistem rentenir, hutang 5 juta itu bunga berjalannya 10% setiap bulan. Itu berarti 500.000 hanya bayar bunga setiap bulan tanpa mengurangi pinjaman pokok. Ibu Sri telat 12 bulan, berarti 500.000 dikali 12 ketemu 6 juta masih ditambah pinjaman pokok 5 juta berarti untuk lunas dari rentenir harus bayar 11 juta rupiah. Nah, telat 1 tahun saja hutang 5 juta jadi 11 juta. Bagaimana kalau telat 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya? Kesimpulannya jika di koperasi berapa lama pun kita terlambat pembayaran hutang pokok dan bunga kita masih tetap tidak ada tambahan bunga ataupun denda. Sedangkan rentenir ini semakin lama kita terlambat maka hutang bunga dan pokok kita terus bertambah, atau istilahnya bunga berjalan yang kalau pemikiran saya pribadi sudah tidak wajar, tidak masuk logika, tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan. Terlihat membantu padahal membunuh jika direntenir. Perbedaan kedua yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, jika koperasi tambak memakai jaket, sepatu, dan lain sebagainya. Sehingga tampak seram padahal dalam segi pinjaman masih normal dan etikanya justru malah terdidik dan santun. Sedangkan rentenir ini biasanya justru malah tetangga sekitar kita yang memang membungkam uang dengan sistem rentenir, penampilan layaknya warga biasa, mendekati seperti saudara, dan terlihat membantu padahal sistemnya itu membunuh dan mematikan secara perlahan. Sekian mungkin sedikit penjelasan saya tentang perbedaan koperasi dan rentenir. Jika kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar, dan jika ada salah kata saya minta maaf. Tapi alangkah baiknya jika kita tidak berurusan dengan koperasi ataupun rentenir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapusi.